Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda dengan NPM 1918031017 dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saat ini saya akan melakukan penjelasan mengenai hasil praktikum farmakofotografi saya tentang mikroskopi. Sampel yang pertama kita gunakan yaitu pati beras. Di sini sudah saya lampikan hasil mikroskopik dari pati beras, yaitu butir bersegi banyak ukuran 2 mikrometer sampai 5 mikrometer, tunggal atau majemuk bentuk bulat telur ukurannya 10 mikrometer sampai 20 mikrometer. Hilusnya di tengah dan tidak terlihat jelas. Tidak ada lamela konsentris. Bila diamati di bawah cahaya yang terpolarisasi, maka akan tampak bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus. Kemudian ada pati gandum. Sudah saya lampikan juga hasil mikroskopiknya, yaitu butirnya bentuknya cakram besar atau seperti ginjal, berukuran 10 mikrometer sampai 45 mikrometer, bentuknya bulat telur, terbelah sepanjang poros utama, butirnya bersegi banyak atau bulatan kecil, berukuran 2 mikrometer sampai 10 mikrometer. Jarang ditemukan butiran dengan ukuran yang sedang. Hilus dan lamelanya juga sukar terlihat. Bila diamati di bawah cahaya yang terpolarisasi, maka akan tampak bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus. Daun jambu biji. Epidermis atas terdiri dari satu lapis sel pipih berbentuk poligonal, dinding antiklinal lurus, dan tidak terdapat stomata. Kemudian epidermis bawah, selnya lebih kecil, pipih berbentuk poligonal, dinding antiklinal lurus, stomatanya tipe anomositik. Kemudian rambut penutup bersel satu, bagian bawah besar, pangkal seperti berbentuk kerucut, dan bagian atasnya seperti berlekuk. Kemudian mesofil terdapat kelenjar minyak atau skizolisigen yang berwarna kuning. Hipodermisnya terdapat habur yang berbentuk roset, selain itu juga terdapat kristal berbentuk persegi. Daun teh, epidermis atas dan epidermis bawahnya dengan stomata tipe nomositik, kristal kalsium oksalat berbentuk roset, sel batu bentuk khas atau bercabang. Kemudian daun saga, epidermis atas dengan dinding antiklinal jelas bergelombang. Tidak terdapat stomata atau rambut penutup. Epidermis bawah sel lebih kecil di dinding antiklinal dan bergelombang. Ada rambut penutup berbentuk kerucut ramping. Kemudian jaringan palisade terdapat tulang daun dengan hablur kalsium oksalat bentuk prisma. Berikut saya lampikan juga hasil mikroskopiknya yang lebih jelas, yaitu ada yang di sebelah kiri itu adalah bentuk dari rambut penutup, kemudian ada yang di tengah atas yaitu epidermis atas, dan ada yang kanan atas yaitu pembuluh kayu dengan penebalan spiral. Kemudian ada gambaran dari palisade, gambaran dari epidermis bawah dengan stomata dan rambut penutup, dan yang terakhir ada gambaran hablur kalsium oksalat pada tulang daun. Kemudian yaitu daun kumis kucing. Di sini ada gambaran dari penebalan jala dan juga ada gambaran dari rambut penutup. Hasil mikroskopiknya, epidermis atas selnya berbentuk persegi 4, dinding antiklinal berombak. Epidermis bawahnya selnya lebih kecil, dinding antiklinal lebih berombak, stomata tipe Caryophyllaceae, dan memiliki dua sel tetangga yang tidak sama besar. Kemudian rambut penutup berbentuk kerucut yang terdiri dari 1-2 sel, berdinding tebal dengan kutikula yang bergaris-garis halus. Terkadang terdapat rambut penutup yang berwarna ungu hingga kemerah-merahan. Rambut kelenjar tipe Labiatae terdiri dari 4-6 sel kepala dan 1 sel pankreal. Umumnya memiliki rambut kelenjar dengan 2 sel kepala. Biji adas, di sini ada gambaran dari endokard dengan sel-sel palisade dan juga ada gambaran dari endokarpnya sendiri. Hasil mikroskopiknya,
Parenkim mesokap dengan penebalan bentuk jala berwarna coklat, fragmen saluran minyak atau vitae berwarna kuning kecoklatan, fragmen endokap dengan permukaan merupakan sel-sel tersusun seperti parkit, fragmen endosperm tak berwarna, poligonal, tak teratur berdinding tebal berisi aleuron dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset, serta tidak terdapat rambut atau amilum. Kemudian biji pala di sini sudah saya lampikan gambaran hasil mikroskopiknya. Hasilnya pada inti biji terdapat jaringan peristem primer berbentuk poligonal, dinding tipis berwarna coklat kekuningan terletak di sebelah luar dan di sebelah dalamnya terdapat jaringan peristem primer sekunder dan endosperm. Kemudian ada buah kapulaga. Di sini ada gambaran dari epidermis luar yang ada di atas dan ada gambaran dari pembuluh kayu dan perikarpnya. Hasil mikroskopiknya, selaput bijinya terdiri dari jaringan bersel pipih, dindingnya tipis. Epidermis luarnya berdinding tebal, agak berlignin, warna coklat muda dan coklat kemerahan. Di bawah epidermisnya terdapat sel parenkim pipih kecil dan berdinding tipis. Kemudian ada buah ketumbar. Di sini ada gambaran dari mikroskopik buah ketumbarnya dan lebih jelasnya ada gambaran dari sklerenkim dan parenkimnya yang bergaris. Hasil mikroskopiknya yaitu epikrab sel kecil, dindingnya agak tebal, tidak berlignin, berisi hablu kalsium oksalat, berbentuk prisma kecil, tidak terdapat rambut penutup. Mesokapnya terdiri dari jaringan parenkim dan sklerenkim. Kemudian serabut sklerenkim perikap berbentuk seperti benang halus yang berliku. Endospermanya memiliki sel-sel yang mengandung aleuron dan tetes minyak yang tersebar. Fragmen vitae kuning coklat dan parenkimnya bergaris, seperti pada gambaran tersebut. Kulit kayu manis, hasilnya amilum di tri dan tetradelphis, sel batu berdinding tebal, ada sel batu dengan penebalan huruf U, parenkim korteks dengan sel lendir dan sel minyak, kristal kalsium oksalat berbentuk prisma atau rapida atau bekas jamur. Kemudian ada kulit pule. Hasil mikroskopiknya, jaringan gabusnya terdiri dari banyak jalur sel gabus yang tebal, berlignin, dan bernoktah. Sebagian selnya mempunyai dinding yang berwarna kecoklatan. Pada penampang melintang dan membujur, sel gabus berbentuk persegi panjang dan poligonal. Kambium gabusnya terdiri dari lapis sel berdinding sel tipis. Di dalam lumennya kadang-kadang terdapat hablur oksalat berbentuk prisma. Kemudian korteks sekundernya itu lebar, parenkimatik, dindingnya tipis, sel parenkim korteks mengandung butir pati berbentuk bulat hablur kalsium oksalat berbentuk prisma, sel batunya tersebar, jarang tunggal, dinding tebal, berlignin, lumennya agar lebar, saluran noktahnya jelas. Kemudian sampel selanjutnya yaitu rimpang jahe. Di sini ada gambaran hasil mikroskopiknya dan telah ada nomor-nomornya juga untuk memperjelas. Nomor pertamanya yaitu endodermis, nomor yang kedua yang ditunjuk yaitu parenkim, yang ketiganya sel minyak, yang keempatnya itu berkas pembuluh, dan yang kelima serabut sklerenkim. Hasil mikroskopiknya, jaringan gabus, parenkim, korteks, dan sel sekret berisi oleoresin berwarna kuning sindur sampai kuning coklat, serabut sklerenkim dengan salah satu dindingnya berombak, trakea dengan penebalan tangga, butir-butir amilum bentuknya khas yaitu serupa elips dengan tonjolan di salah satu ujungnya. Kemudian yang terakhir yaitu rimpang kunyit. Hasil mikroskopiknya, epidermisnya terdiri dari satu lapis sel pipih berbentuk poligonal, dinding selnya menggabus. Rambut penutupnya berbentuk kerucut, lurus atau bengkok, panjangnya 250 mikrometer sampai 890 mikrometer. Dindingnya tebal. Hipodermisnya terdiri dari beberapa lapis sel terentang tangensial, dinding selnya menggabus. Peridermnya terdiri dari 6 lapis sampai 9 lapis sel berbentuk persegi panjang, dindingnya menggabus. Korteks dan silinder pusat parenkimatik terdiri dari sel-sel besar penuh berisi pati.
Butir patia sendiri itu tunggal, bentuknya lengkong atau bulat telur dengan salah satu ujungnya mempunyai tonjolan atau berbentuk bulat sampai hampir segitiga dengan satu sisinya membulat. Lamela dan hilus kurang jelas terlihat. Hilusnya itu terdapat pada tonjolan di ujung butir, panjangnya 10 mikrometer sampai 60 mikrometer. Umumnya sih 20 mikrometer sampai 40 mikrometer. Lebarnya itu 10 mikrometer sampai 28 mikrometer. Umumnya itu 14 mikrometer sampai 20 mikrometer. Sel sekresinya itu banyak tersebar, bentuknya itu bulat atau lonjong, berisi minyak berwarna kuning jingga yang sebagiannya mendamar dan berwarna coklat kekuningan. Bekas pembuluhnya kolateral, tersebar tidak beraturan pada korteks dan pada silinder pusat. Bekas pembuluhnya di bawah endodermis, tersusun dalam lingkaran. Kadang-kadang bekas pembuluh dikelilingi sel parenkim yang tersusun menjadi. Pembuluh kayu umumnya terdiri dari pembuluh tangga dan pembuluh jala. Lebarnya sendiri 20 mikrometer sampai 80 mikrometer. Tidak berlignin. Kemudian endodermisnya itu terdiri dari satu lapis sel terentang parensial dan dinding radial menebal dan terakhir tidak terdapat pati. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.